Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tak sanggup. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Bahkan Engkau memberikan jalan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan Yesus dalam nama Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, berdua denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Ku mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, sebab hanya Kau Tuhan yang dapat menyegarkan kami, dan ku rindu hadirat-Mu. Oh, memenuhi kami Bapa. Oh, memuaskan jiwa kami. Haleluya, sebab Kau baik. Kau mulia, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom keluarga HCC, dimanapun saudara berada saat ini. Saya ingin menyapa saudara yang ada di Palu, jemaat HCC yang ada di Luwuk, dan seluruh jemaat online di kota manapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dalam saat teduh kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana Tuhan memakai hidup saya dan saudara itu melalui sebuah proses atau sebuah tahap, dan kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya, saya ingin ajak mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat, buat kebaikan Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Dan saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus berikan kami hikmat, pewahyuan, bukakan mata kami, bukakan telinga kami, bukakan hati kami, agar kami menerima sesuatu yang baru yang kami percaya dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, saat ini saya ingin share bahwa ternyata ketika Tuhan ingin pakai hidup seseorang, saya perhatikan Tuhan punya kecenderungan bahwa ada proses dan tahap ketika Tuhan mau pakai seseorang. Saya dapatkan hal ini ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan di kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6. Ini kisah tentang bagaimana Tuhan pakai Gideon. Kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ini ceritanya malaikat Tuhan ada di bawah pohon ketemu dengan Gideon dan langsung menyapa Gideon dengan kalimat yang luar biasa ini. Seketika saya agak bingung dan heran, siapa sih Gideon ini sampai-sampai malaikat datang dan langsung mengatakan hal ini di awal perkataan malaikat. Padahal di ayatnya yang ke-15 Gideon jawab, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Di sini saya pelajari bahwa Gideon seorang yang masih muda dan dia dari suku yang terkecil di antara kaum Manasye. Artinya bisa dibilang Gideon bukan seseorang yang mencolok atau bukan siapa-siapa, bukan pahlawan yang gagah berani. Tetapi kenapa malaikat datang kepada Gideon dan mengatakan hal pertama ini, bahwa Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Dan di sini saya mulai merenungkan bahwa ternyata sebelum Tuhan mempercayakan sebuah visi atau sebuah tugas atau sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita, yang pastinya sesuatu yang besar, Tuhan terlebih dahulu tertarik untuk memperbaharui, memperbaiki atau mengupdate gambar diri kita. Nah, mengapa demikian? Karena seringkali
Tuhan ingin pakai kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Tetapi terkadang kita terlalu terpana dengan kegagalan kita di masa lalu. Kita terlalu terfokus terhadap kekurangan kita dan terlalu fokus dengan perkataan orang tentang kamu tidak bisa, kamu sudah terlambat, kamu sudah gagal, tidak ada lagi kesempatan bagimu. Terkadang secara tidak sadar, setiap hal yang kita alami, setiap kegagalan yang kita alami, setiap perkataan orang yang kita dengar, itu membentuk dan membangun gambar diri kita menjadi buruk atau tidak sesuai dengan cara pandang Tuhan. Dan yang dilakukan malaikat Tuhan datang, yang pertama ditargetkan oleh malaikat adalah gambar dirinya. Sebelum malaikat memberitahu apa yang akan dikerjakan, Tuhan terlebih dahulu fokus kepada gambar diri. Karena bagaimana kita bisa melakukan hal yang besar kalau kita tidak mengerti atau tidak tahu bahwa kita mampu melakukannya, bahwa kita adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Maka dari itu, tahap pertama Tuhan ingin pakai hidup kita, yaitu Dia ingin perbaiki gambar diri kita. Sebelum Tuhan mengutus Gideon untuk melawan orang Midian dalam sebuah peperangan dan akhirnya menang dengan cerita yang sangat spektakuler, yang ketika saya baca cerita ini saya sangat terkagum. Sebelum Tuhan utus Gideon dalam sebuah peperangan untuk dimenangkan, Tuhan terlebih dahulu memperbaiki gambar diri Gideon dengan menjelaskan bahwa engkau adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Tuhan sedang mencoba merubah cara pandang Gideon terhadap dirinya, bahwa dia orang yang muda, kaum yang kecil, merubahnya menjadi cara pandang Tuhan melihat Gideon. Jadi dari seorang yang muda dan dari kaum yang kecil, Tuhan ubah menjadi seorang pahlawan yang gagah berani dan juga disertai oleh Tuhan. Nah, lewat sharing ini saya ingin encourage setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan saat ini. Entahkah saudara mungkin ada yang masih anak-anak muda, masih dari youth, mungkin merasa minder atau merasa tidak mampu melakukan ini dan itu. Mungkin merasa bahwa Tuhan tidak punya rencana yang besar terhadap hidupmu. Saya ingin katakan ini kepada saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Rencana yang unik, mungkin berbeda satu dengan yang lain, tetapi yang saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang signifikan dari setiap hidup saudara. Oleh karena itu, mari saudara mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita perbaharui gambar diri kita. Mari kita mulai mengubah bagaimana dari cara pandang kita terhadap diri kita menjadi cara pandang Tuhan terhadap diri kita. Karena saya percaya Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk sesuatu hal yang besar. Tetapi terkadang cara pandang kita terhadap diri kita menjadi penghalang bagi kita untuk bisa meraih janji Tuhan, untuk bisa meraih visi Tuhan. Oleh karena itu, mari mulai sering-sering merenungkan janji Tuhan buat kita, bahwa dari kandungan ibu kita sudah direncanakan Tuhan. Tuhan yang menenun kita. Hari-hari depan Tuhan bentuk. Tuhan sudah rancangkan hari-hari yang akan datang. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Jalan kita terus naik dan tidak turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Mari kita terus menggemakan setiap perkataan Tuhan, setiap cara pandang Tuhan terhadap kita, bahwa engkau dikasihi Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Demi engkau Tuhan rela mati di kayu salib menebus dosa-dosamu. Engkau biji mata Tuhan, engkau penting, engkau berharga, engkau diperhatikan oleh Tuhan. Mari mulai mengupdate atau memperbaharui cara pandang saudara terhadap diri saudara menjadi cara pandang Tuhan terhadap diri saudara. Dengan itu, maka kita akan mampu untuk menerima visi dari Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, saya rindu setiap saudara bisa dibangun semangatnya dan di-upgrade gambar dirinya dan melakukan visi Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat kali ini kami bisa mengerti bahwa sebenarnya Engkau punya rencana yang besar dalam hidup kami, dan Engkau rindu kami mengubah cara pandang kami terhadap diri kami menjadi cara pandang Tuhan terhadap diri kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami dikasihi, kami dicintai, bahwa Engkau merancangkan hal yang besar dalam hidup kami.
Kami percaya Engkau mau pakai hidup kami dengan luar biasa. Tuhan, Roh Kudus, bantu kami untuk terus mengingatkan tentang siapa kami sebenarnya di mata Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau pakai hidup kami dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat saat teduh kali ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.